Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA bab 4 Indonesia dan Masyarakat Dunia. Topik C, warisan budaya Indonesia yang mendunia. Sebelum lanjut, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya jika nanti Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Jika anak-anak ingin menyaksikan video pembelajaran yang lebih lengkap lagi, anak-anak bisa melihatnya link yang ada di deskripsi bawah video Bu Guru ini ya. Oke anak-anak, langsung saja ya kita mulai. Nah, simak baik-baik ya anak-anak. Di topik C ini tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Tujuan pembelajarannya nanti anak-anak memahami budaya Indonesia yang dikenal dunia, dan anak-anak juga bisa menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya Indonesia. Pertanyaan esensial, mengapa budaya perlu diwariskan? Jawabannya apa ya? Nah, budaya perlu diwariskan itu karena memiliki peran penting untuk memelihara keragaman budaya di dunia ya, melestarikan sejarah, dan mempromosikan budaya kepada masyarakat dalam maupun luar negeri ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia? Nah, apa anak-anak? Beberapa warisan budaya Indonesia yang diakui dunia itu adalah wayang, keris, batik, angklung, tari saman, kapal penisi, pencak silat, terus pantun, hingga gamelan. Pertanyaan esensial yang ketiga, bagaimana upaya kita untuk ikut melestarikan budaya Indonesia? Nah, jawabannya berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya Indonesia. Yang pertama, culture experience, yakni melestarikan budaya dengan cara terjun langsung ke dalam pengalaman culture ya, kultural ya, misalnya ikut belajar tari saman. Kemudian culture knowledge, yakni melestarikan budaya dengan membuat pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai warisan dan jati diri bangsa, lalu mengenalkan budaya pada masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, memupuk rasa cinta dan bangga pada budaya sendiri, lalu memasukkan materi tentang budaya ke dalam pelajaran di sekolah. Nah, kemudian di sini ada percakapan, mari kita baca ya. Tahu tidak, makanan Indonesia sudah mendunia loh. Dibanding masakan negara lain, aku lebih suka masakan Indonesia. Aku juga, masakan Indonesia itu banyak bumbunya dan banyak pilihannya. Aku tahu, rendang kan? Nah, ini hubungannya dengan topik pembelajaran kita kali ini ya anak-anak. Indonesia itu kaya akan budaya anak-anak. Keberadaannya itu merupakan identitas bangsa yang menjadikan kita berbeda. Bahkan anak-anak, banyak diantaranya itu sudah mendunia dan membuat nama Indonesia itu semakin bersinar. Lalu Indonesia itu berperan aktif ya dalam perkembangan globalisasi yang terjadi di dunia saat ini anak-anak. Nah, Indonesia harus bisa melestarikan budayanya agar tetap memiliki kekhasan identitas sebagai sebuah bangsa ya anak-anak. Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melestarikan ya warisan budaya Indonesia. Yang pertama, mengenali budaya, lalu memperkenalkan budaya ke luar negeri, bangga pada budaya kita, lalu memilah kebudayaan asing. Kalian bisa baca penjelasannya ya. Menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 1340 suku bangsa membuat Indonesia kaya akan budaya anak-anak. Keragaman budaya Indonesia sudah sejak lama terkenal dan dikagumi bangsa-bangsa lain di dunia.
Bangsa yang datang ke Indonesia selalu terkesan dengan keramahan penduduknya, kelezatan makanannya, dan seni budaya yang mempesona. Budaya inilah yang kemudian mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia dan menarik para wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO, salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya, mencatat ada puluhan kebudayaan Indonesia yang dikategorikan sebagai warisan budaya dunia benda dan tak benda PBB. Beberapa di antaranya yaitu tarian dan pakaian tradisional, tempat-tempat bersejarah hingga makanan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah budaya Indonesia yang diakui UNESCO ya. UNESCO ada warisan dunia. Nah, ini ya warisan budaya dunia. Di sini ada kawasan Candi Borobudur, berarti ini warisan yang benda ya anak, budaya benda. Nah, di sini Candi Borobudur, lalu Candi Prambanan, situs manusia purba Sangiran, lanskap budaya Provinsi Bali, kemudian tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, lalu ada warisan alam dunia. Ada Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Lorentz, lalu warisan hutan hujan tropis Sumatera. Kemudian ada lagi anak-anak budaya Indonesia yang diakui UNESCO yang budaya tak benda bukan tak benda ya, ini ya warisan budaya tak benda. Nah, contohnya di sini ada pertunjukan wayang, lalu keris Indonesia, batik Indonesia, pendidikan dan pelatihan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda untuk pelajar SD, SMP, SMA, SMK dan mahasiswa politeknik yang bekerja sama dengan Museum Batik di Pekalongan. Lalu ada angklung Indonesia, tari saman, tas noken, 3 golongan tari tradisional di Bali ada. Ini ya anak-anak merencanakan baru rencana nominasi 2016 diundur ke 2017, terus ada kapal pinisi gitu ya, seni rakit perahu pinisi, pencak silat. Nah, kalian bisa baca penjelasannya lebih lengkapnya ya. Mari refleksikan, kita jawab pertanyaan refleksi berikut ini. Apa saja budaya Indonesia yang mendunia, anak-anak? Nah, terdiri atas budaya benda dan tak benda. Lalu apa yang kalian pikirkan tentang budaya Indonesia yang mendunia? Jawaban nomor 2 itu menguntungkan Indonesia pastinya ya. Yang ketiga, apa keuntungan yang didapatkan dari warisan budaya ini? Keuntungannya yaitu budaya kita itu dikenal luas oleh masyarakat dunia sehingga mengangkat nama Indonesia, meningkatkan kesadaran generasi penerus tentang melestarikan budaya kita, meningkatkan pendapatan di bidang ekonomi dengan datangnya wisatawan. Kemudian yang nomor 4, bagaimana cara kalian menunjukkan bahwa kalian bangga terhadap budaya Indonesia? Nah, jawaban nomor 4 itu dengan menonton kesenian budaya sekitar. Kemudian nomor 5, bagaimana cara kalian menjaga budaya Indonesia? Nah, jawaban nomor 5, belajar lebih mendalam tentang budaya kita. Lalu nomor 6, bagaimana cara supaya masyarakat Indonesia mencintai dan bangga dengan budaya Indonesia? Nah, cara kita bagaimana? Ya, menyaksikan ragam penampilan seni serta belajar dan mendalami budaya kita, anak-anak. Nah, perhatikan jenis budaya di Indonesia, anak-anak. Selain budaya yang telah kalian pelajari, itu masih banyak budaya lain ya yang tak kalah menariknya. Di sini UNESCO membagi budaya yang terlebih tersebut itu terbagi ke dalam 2 jenis, anak-anak, yaitu budaya benda dan tak benda. Lalu apa beda keduanya? Kalau budaya benda itu adalah peninggalan yang bisa kita lihat dengan mata dan disentuh dengan tangan. Itu budaya benda, seperti candi, patung-patung, penyertanya ya. Budaya tak benda berupa praktik, ekspresi, keterampilan atau
pengetahuan yang diwariskan nenek moyang kita seperti tarian, pertunjukan wayang, hingga keris dan batik. Nah, anak-anak, ini adalah contoh warisan budaya benda. Nah, ada Candi Borobudur ya, lalu ada Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, dan Taman Nasional Lores. Ini contoh budaya benda. Nah, kenapa anak-anak keris dan batik termasuk budaya tak benda ya? Padahal keduanya bisa dilihat dan disentuh. Ternyata yang dianggap sebagai warisan budaya itu adalah seni atau pengetahuan dalam membuat keris dan batik yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita, anak-anak. Nah, begitu juga dengan angklung, kapal pinisi, juga noken. Nah, warisan budaya tak benda ini bisa hilang jika ilmu pengetahuan seni atau keterampilan tersebut tidak diturunkan kepada generasi penerusnya. Nah, di sini ada contoh, yaitu ada angklung ya, Nana. Ini angklung, kemudian di sini ada kapal pinisi, dan ini noken. Noken itu apa? Noken itu tas tradisional dari Papua yang terbuat dari serat kayu, anak-anak. Nah, dampak negatif dari globalisasi ternyata itu kemudahan pertukaran budaya. Berkat adanya globalisasi itu juga memiliki dampak negatif ya, Nana. Salah satunya bisa memengaruhi bahkan mengancam keberadaan budaya lokal di Indonesia. Hal ini dikarenakan penyesuaian yang masyarakat lakukan terhadap kebiasaan dari negara lain yang diperoleh dari televisi maupun media lainnya. Misalnya nih, selera bermusik, gaya berbusana, hingga jenis makanan. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari? Di sini kita sudah belajar, yaitu United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO adalah salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya ya. Lalu warisan budaya bisa dikategorikan sebagai warisan budaya benda dan tak benda. Budaya nasional mengandung banyak nilai kebaikan dan ajaran lokal yang merupakan identitas bangsa. Jika budaya sudah dikenal lagi, maka bangsa pun akan hilang. Nah, ada banyak warisan budaya Indonesia yang diakui dunia, seperti ragam kesenian dan tarian, tempat bersejarah, hingga makanan tradisional. Nah, di sini kita dapat membantu ya, menjaga kelestarian budaya Indonesia dengan cara mencintai dan bangga dengan budaya Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri, serta mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita, anak-anak. Nah, alhamdulillah Nana, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya Nana. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti jika Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Bagi Bapak Ibu Guru yang menginginkan softfile ya dari video ini, Bapak Ibu Guru juga bisa mengunduhnya. Linknya ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.